Halo Faizi sama Galang, hai, selamat pagi semuanya. Halo Kak. Halo, sebentar ya. Oke, sebentar kita mulai aja. Ada coba absen dulu. Nah, berarti, oke. Eh, Selamat pagi. Siapa yang belum join? Fari udah, Bara belum. Faizi sudah. Fari belum ya? Terus Faizi sudah, Faris belum. Galang sudah, Faiza sudah, Hafiz belum,
Sakif dulu. Oke, halo Faiza, selamat pagi. Nah, jadi hari ini kita akan mulai aja kelasnya. Jadi kita melanjutkan dari kelas yang minggu lalu, Python Start tahun kedua. Ya, minggu lalu ada yang masih ingat belajar apa kita? Minggu lalu kita belajar mengenai penembak bagian ke satu. Ya, nah penembak bagian ke satu itu tampilannya seperti apa sih? Jadi kalau di penembak bagian ke satu, dia tampilannya seperti ini ya. Coba sambil di login aja via Scott masing-masing. Karena juga mau sambil buka dulu ya. Sambil kado share screen aja yang bagian kedua. Halo Bara, selamat pagi. Nah, ini ya, kado coba share screen dahulu. Oke, sambil login aja semuanya. Boleh silakan. Wah, ini gara-gara yang git kemarin. Gara-gara git yang kemarin. Berarti kalau buka dari Visual Studio Code aja yang biasa. Halo Fari, selamat pagi. Halo Hafiz, selamat pagi. Bagi Kak Daud, Halo, sebentar ya. ya. Boleh sambil di login aja. Ntar ini materinya belum kita mulai. Kita masih login dulu. Silakan buka via spot masing-masing dan dicek apakah project yang terakhir itu sudah selesai atau belum ya. Coba. Nah, pastikan untuk yang hari ini projectnya itu sudah bisa menggerakkan playernya ya. Karena hari ini kita akan memunculkan musuh-musuh dari atas ke bawah gitu ya secara terus-menerus. Oke. Tampilannya kayak gimana? Tampilannya dia seperti ini ya. Bentar, kalau coba share screen. Nah, kayak gini ya. Coba kalau tampilan dulu.
Nah, sudah seperti ini ya. Dia sudah bisa dikontrol menggunakan tanda panah. Oke, tanda panahnya dia ke kanan dan kiri, jadi roketnya bisa kita kontrol. Oke, kalau misalnya belum, nanti bisa lihat dulu di Google Docs yang Kak Daud kirim di chat Zoom, dan kalian bisa pakai dari situ ya. Ini ya, Kak Daud kirimin dulu link Google Docs-nya. Ini berarti namanya adalah Shooter Part 1. Nah, silakan. Kalau misalnya belum tampilannya seperti yang tadi punya Kak Daud, bisa langsung dibuat saja seperti itu ya. Ada di chat Zoom, oke? Nah, untuk yang hari ini kita mau melanjutkan ke bagian kedua. Di bagian kedua itu nanti munculnya seperti apa? Munculnya itu akan ada banyak musuh, ya. Nah, kalau coba share screen. Jadi, nanti yang di bagian kedua itu kita akan coba menambahkan UFO-UFO yang muncul dari atas ke bawah, gitu ya. Tidak berhenti ya. Jadi nanti kalau misalnya udah di bawah, nanti dia muncul lagi, gitu. Oke. Nah, gimana caranya tuh? Ya, caranya kita akan membuat yang namanya kelas baru. Namanya adalah kelas enemy. Ya, kelas enemy ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk memunculkan UFO yang banyak tadi sekaligus. Oke. Jadi nanti kita akan coba menambahkan itu ya di dalam programnya. Nah, nanti pertama-tama yang kita akan buat adalah dia bisa menambahkan properti dan juga mewarisi dari metode game sprite. Ya, nanti taruhnya di mana? Taruhnya di dalam looping game ya. Jadi pastikan looping gamenya itu jalan, ntar musuhnya baru kita munculin di dalam looping gamenya. Ya, ntar setiap musuh yang lewat di bawah, nanti kan dia balik lagi ke atas di looping. Ntar miss-nya pun bertambah satu gitu. Ya, yang skor masih belum kita buat ya. Nanti kita coba tambahin ketika sudah bisa menembak. Oke, untuk yang sekarang kita coba membuat dulu kelas enemy. Nanti di update. Update-nya itu akan ada apa? Update-nya akan ada pergerakan dari atas ke bawah. Karena nanti ada banyak, kita mau ngebikin grouping. Jadi nanti pertama ada monster group. Nanti setiap monster yang di looping masuk ke dalam grup tersebut. Supaya apa? Supaya nanti kita munculinnya nggak perlu satu persatu, tapi langsung satu grup aja. Kita batch, ya. Jadi satu batch itu banyak enemy yang muncul sekaligus, gitu. Oke. Nah, ntar kalau misalnya sudah, kita tinggal bikin aja font init. Font init ini untuk menampilkan yang skor tadi ya. Ada yang miss sama ada yang ya skor ya untuk dapat poinnya. Nah, nanti di dalam kelas enemy dia seperti ini ya. Kita update aja supaya dia bisa turun dari atas ke bawah. Oke? Ingat ya, meskipun dia dari atas ke bawah, bukan berarti jadi dikurangin ya. Enggak. Kan kalau misalnya ada dalam Pygame, koordinat 0,0 itu di ujung kiri atas ya. Jadi nggak ada minus untuk koordinat Pygame. Ya. Nah, ntar kalau misalnya kita bikin aja Rekia itu lebih dari win height atau lebih dari tinggi aplikasinya, maka loss-nya akan bertambah satu. Ntar baru di skip-nya kita tambahin lagi. Kita update. Ya. Halo Fari, selamat pagi. Kayak gitu ya. Jadi kita mau menambahkan musuh sama menambahkan skor. Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekin? Iya, Kak. Belum ya. Kalau belum ada, kita langsung lanjutin aja dulu. Jadi kalian bisa langsung buka via Discord-nya masing-masing. Pastikan dia sudah berjalan ya, dan nanti muncul seperti ini. Nah, pastikan dia sudah muncul seperti ini ya, dan sudah bisa digerakin ya. Nah, kalau sudah, coba deh dijalanin dulu silakan.
Kalau misalnya ada yang belum, itu ya, ada di chat Zoom nih, Kak Daud kirimin ulang. Ini yang project yang terakhir kali ya, yang di part satu. Sudah? Udah jalan ya. Nah, pertama-tama kita akan coba ke membuat kelas aneminya ya. Di mana kelas aneminya itu untuk jadi template ketika kalian pengen ngebikin sebuah objek musuh yang banyak. Ya, berarti kita coba tambahin dulu cari ya di bawah baris kelas player aja. Kita coba ya tambahin kelas enemy ya. Nah, jadi nanti kelas enemy-nya akan seperti ini. Kita lihat aja nih yang ada win with ya. Win with atau di bawah ini aja deh yang ada shape sama dengan player. Ya, kita tambahin ada win with ya. Tambahin di bawah shape player itu kelas enemy. Oke. Kelas enemy ini untuk template tadi ya. Nah, nanti sebelum kelas enemy-nya kita bikin from random import random ya. Oke, kalau misalnya sudah, kita tinggal buat lagi yang bagian berikutnya, yaitu memunculkan si enemy-nya. Ya, jadi di bawah monster, nah kita buat si monsters itu di bawah enemy ya, kelas enemy. Gitu. Ini ada IMG enemy, kita ganti jadi kita tambahin juga ya, berarti di atas yang monsters ada IMG enemy. Nah, itu adalah gambar dari ufo.png ya. Oke, nanti kalau misalnya sudah, baru kita mulai ngebikin yang fontnya dulu. Itu di init doang sih. Jadi supaya dia bisa munculin tulisannya. Nah, jadi ada dua ya. Ada tiga bagian, sorry. Pertama template-nya, kemudian kita bikin objeknya. Nanti setelah itu kita tinggal bikin fontnya. Ya, ada pertanyaan dahulu? Nah, kalau nggak ada, silakan boleh langsung dibuat ya. Ini kado screenshot. Ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di bawah yang shape sama dengan player ya. Dan kemudian kalian share screen. Hasilnya masih belum ada apa-apa, tapi dia tidak error. Ya, hasilnya tidak error. Munculinnya juga sama aja ya. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tolong di share screen. Kita coba praktekin ya. Coba di share screen semuanya. Yuk, coba share screen.
Ditulis di mana kak? Ditulis di mana kak? Mana galang? Di bawah yang ship sama dengan player. Kan itu ada tulisan ship sama dengan player tuh. Ya, itu ditulis di bawahnya di situ ya.
Sudah ada error. Galang, Feiza, Hafiz sama Hilmi bisa? Udah kak, ada error Bisa kak. kak, bisa kak, bisa bisa. Bisa. Oke. Kak, ini yang kata monster not divine ini kok kenapa Kak? Monster is not defined. Ini nggak pakai S. Nah, saya pakai. Sudah, ada yang merah nggak? Coba di play dulu semuanya. Nggak ada ya? Bisa semua ya? Monster is not defined. Ini pakai S. Mari. Ya? Nggak ada lagi yang merah ya? Nah, kalau nggak ada lagi yang merah, kita lanjutin lagi ya. Oke. Kalau sudah menambahkan yang enemy, sekarang kita coba menambahkan yang bagian berikutnya adalah di dalam looping gamenya. Ya, looping gamenya berarti kita coba tampilin dulu yang monsternya. Ya, sama yang si tulisannya aja sekaligus ya. Jadi nanti kalian coba tambahin di bawah yang ship.reset ini, ya. Kita coba tambahin monsters update. Terus ada monsters draw juga. Hari ini spasinya nih nggak bener nih. Monsters draw juga. Terus habis itu baru deh itu adalah si teksnya, ya. Ini kada coba kasih spasi dulu sebentar. Nah, nanti kalau misalnya sudah, baru kita tambahin yang teksnya. Ini supaya ada tampilan yang skornya tadi ya di ujung layar. Oke, nah ini kalau misalnya belum ada skornya, kita buat dulu ya variabel skor itu di atas saja sih. Ini kita bikin skor sama loss ya. Berarti di atas yang while run itu ada skor sama dengan nol, sama ada loss sama dengan nol juga. Supaya apa? Supaya yang ini bisa ditampilin ya tulisannya. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini ya. Dia nanti sudah ada miss, sudah ada store juga gitu ya. Dan dia udah per batch monsternya. Ya. Jadi mana aja yang kita tambahin? Yang kita tambahin adalah yang bagian
108 sampai 112 ya. Udah sih itu dong. Oh, sampai 113 ya, sorry. Sama yang tadi ada ini ya, sama-sama skor sama lossnya di atas. Ini ngebikin dua variabel aja sih. Di atas while ya. Di atas while kalian tambahin dua variabel ini. Kayak counter ya itu ya jadinya ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, yuk kita coba jalanin. Itu harusnya udah muncul ya monster sama tulisan skornya. Silakan tolong share screen semuanya. Coba kita praktek. Yo, share screen ya. Pak, itu bagian yang nomor berapa aja tuh, Pak? Kenapa? Itu ditaruhnya di bagian mana? Sekitaran mana? Yang skor sama loss itu di atas yang wild. Tapi kalau yang monster di bawah yang ship udah terasa. Coba kado cek. Betul di situ Pak Izi ya. Mana Hafiz? Coba di play dulu Hafiz. Nah itu terminalnya agak dikeatasin Hafiz. Biar Kadot bisa cek. Coba play lagi. Atau run udah dibagi. Ini diperbesar aja. Di full screen. Via Scott ya.
Run udah debugging ya. Run yang sebelah kanan. Ya, run udah debugging. Hmm, oh ini kalau udah ada tambah nggak usah ada koma lagi. Komanya hapus ya. Sip, udah berhasil ya. Mau tanya, ini beneran Kita error atau enggak tuh kak? mana? Helmi. Ini Finish sama dengan false. Udah jalan, oke. Mana Helmi? Scroll bawah. Itu baris berapa sih? Baris 105 Hilmi katanya. 105. 105. Enggak ada apa-apa. Scroll ke atas coba. Oh, ini loh. Ini nggak usah ada lagi while run. Hapus aja. Kok while run-nya dibuat lagi? Monsters.update. Scroll bawah tuh baris 133. Nah, ini hapus. Ini belum kamu benerin nih spasinya. Sini-sini sama Kak Daud. Diklik tombol birunya Hilmi. Coba di play. Yang lain ada yang error nggak? Kak Daud, maaf Kak, di rumah aku lagi bersih. Jadi tadi nggak bisa yang mikro. Ya nggak apa-apa habis. Oke, kataku kenapa ya Kak? Udah jalan Kak, oke, Feza, good job. Mana Bara? Ini di run udah debugging aja sama kamu berarti. Run. Jangan di play. Run. Ikutin. Without debugging. Ya, klik. Nah, itu kamu close aja terus kamu buka lagi. Bara. Oke, kayaknya itu perlu di restart dulu VS Code.
Ini errornya di mana ya? Mana? Non indent, time delay. Oh ini spasi lagi nih kalau ada yang indent. Nah, play lagi. Coba di run multi debugging lagi, Hilmi. Ayo Hilmi, nah diem aja. Di run, Oh, di run. sama aja kan? Oh, bisa. Nah, sip. Nah, Kak. Oke. Mana Bara udah bisa belum Bara? Loading ya. Oke. Kak Dot izin ngambil minum bentar ya. Wait. Runnya jangan start debugging. Bara ini kamu start debugging nih. Runnya without debugging ya. Kok gitu not responding? Ini ini salah sih, ini nggak pakai S ini. Bara monstersnya ya. Nah kan ini nggak pakai S ini nggak pakai S, ini nggak pakai S. Nah, coba run with debugging lagi. Error kah? Mana Galang di share screen? Kamu nggak share screen ini? Run with debugging lagi, Bara.
Kok gitu sih kamu cara nulisnya Bara? Salah, salah, salah ini. Sini, sini, kadot kontrol. Kok jadi gini? Kamu buat di sini. Udah. Oke, Galang udah bisa jalan belum punya kamu Galang? Halo, mana Galang? Error, Kak. Ya, share screen dong. Ini sama nih punya kamu nih lokasinya. Udah, sip. Oke. Ada lagi yang belum bisa? Udah jalan semua? Yang udah coba diketik di chat ya. Udah gitu. Coba, 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 coba. Udah belum? Hafiz sudah, Faiza udah, yang lain udah? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, sip. Nah, bagian berikutnya udah sih. Kita udah pernah main Kahoot ya? Udah pernah main Kahoot belum? Belum. Udah? Atau belum? Kalau lupa sih. Di kelas ini udah main Kahoot atau belum? Kenapa, Kak? Udah pernah ya? Iya. Udah pernah main Kahoot, Faiza kalau tanya. Eh, kalau udah, kita akan coba lanjutin aja untuk ngebikin peluru ya. Pelurunya berarti itu kita akan ngebikin ada kelas bullet ya. Nanti ada juga untuk fire ya. Yang pas kemarin kayaknya ada yang nanya tuh ya. Kita akan update pasnya supaya bisa nembak ya si playernya kita gitu.
Berarti langkah pertama kita akan coba menambahkan dulu kelas bullet. Itu di mana? Itu ditaruh di atas while run, di atas pon 2 ya. Di atas pon 2 kita tambahin kelas bullet. Kelas bullet ini untuk apa? Untuk peluru dari playernya ya. Nah, nanti kalau sudah kita buat juga bullet sprite group ya di bawahnya. Dan udah sih. eh Pertama itu ya, di bawah font 2 kita tambahin kelas bullet. Kemudian ini yang pertama ya di bawah font 2. Nah, nanti ada juga yang player. Ya, player ini kan ada yang Defier Pass ya. Nah, itu yang pas kita mau update. Jadi nanti kalau dia diklik tombol spasi, maka akan timbul bulletnya atau kebuat sebuah objek bullet. Jadi pasnya kita ganti menggunakan bullet di sini ya. Nah, nanti IMG bulletnya rusak nih atau not defined. Jadi nanti kita bikin IMG bullet, nah bullet PNG di bawahnya aja. Ya, tapi spasinya lihat tuh, hapus ya spasinya. Oke, ingat defiernya aja yang asalnya pas diganti ya. Ganti yang pas di player. Nah, coba dua ini dulu aja ya. Ada pertanyaan dulu? Belum Kak. Ya, ada pertanyaan dulu? Belum ya? Kalau belum ya di share screen lagi. Coba kita mau praktekin, silakan di share screen. Sudah semua? Kalau sudah nanti di play itu nggak ada yang error ya. Tulis di mana kak? Tulis di mana? Aduh, tulis di bawah font 2. Yang fire itu yang pas itu ada di atasnya loh. Udah ada kasih keterangan. Mana? Yang itu fire di atas, scroll ke atas.
Atas nih, ini pas nih. Diganti itu bulat sama dengan bulat pasnya langsung. Baru bisa, ada yang error gak? Belum bisa ditembak kah? Belum, belum. Loh, Defier-nya nggak usah ada lagi, kan udah ada ini. Ini kan udah ada. Double dong, Defier, Defier. Fire, Fire jadi. Langsung ke bulat yang ini. Udah ada lagi. Saya Giliran udah pada kak. bisa, Kak. Terus kok Eh, udah bisa, Faris? emang kayak gini kak, sabar. Mana? Masih belum bisa. Ntar, yang penting nggak error dulu aja. Ntar 2 menitan lagi ya, kita tunggu si Galang nih. Galang scroll bawah. Tambahin yang bulatnya di sini nih, di baris 68. Belum, belum, ini close. Belum, kamu kelas bulatnya belum ada. Gambar yang keduanya dibuka, gambar yang pertama Kak kirim. Yang mana yang salah kak? Hmm? Emang belum ada serangannya kak. Belum bisa nembak. Nanti. Gambar yang pertama Galang dibuka dulu dari chat Zoom itu udah Kak kirim. Itu Kak kirim ngirim dua loh. Nah, yang itu.
Udah semua? Nah, kita tunggu si Galang ya. Udah, oke. Sip. Kalau sudah kita lanjutin lagi. Bagian berikutnya adalah udah tinggal kita bullet update sama nih ya. Ya kan ini ada key down ya. Kalau kalian cari di bawah yang looping game, itu kan ada event.get. Nah, kita tinggal tambahin key down-nya. Jadi kalau misalnya ada eventnya itu bukan yang quit ya, tapi ternyata yang key down, maka dia akan dipanggil yang fire ya. Nah, ya, jadi nanti dia akan diklik tombol spasi baru nanti muncul. Habis itu tinggal kita bullet update sama bullet draw. Di mana di dalam if not finish ya. Jadi eh, bullets update sama bullets draw. Oke, ini udah ada ya, yang window bleed ini udah ada, didengerin, ini udah ada Galang. Ntar tinggal langsung bullets update aja, nggak usah dibuat ulang lagi ya, not finish-nya. Oke, ntar kalau misalnya di play, nah dia udah bisa menembak ya. Oh, oke, sip, sampai situ dulu aja. Ke pertanyaan dulu, berarti tambahin yang key down ya, sampai shift fire, kemudian yang bullets update sama bullets draw. Dah, itu aja ya. Ini yang kado titikin merah aja tuh. Misalnya tolong cari lihat mana di bawah event.get, mana di bawah if not finish. Dah, itu udah ada kado kirim di chat Zoom, silakan langsung dibuat dan di share screen ya. Yuk langsung praktekin. Coba share screen ya.
Kak itu balance is not defined. Gimana, Faris? Belum kau buat ini pakai S ini. Bulletsnya ini pakai S. Nah, lagi. Run berarti bagging. Spasi. Loh, IMG is not defined tuh. Baris 42. Kok IMG strip bullet, IMG underscore bullet? 42, 42. Ini IMG underscore bullet. Kalau maaf tiba-tiba keluar, boleh kirim screenshot lagi nggak kak? Boleh. Belum nambah. Kita cuma bisa nembak doang. Belum bisa ngapa-ngapain ya. Itu cuma bisa nembak doang. Nanti di pertemuan berikutnya aja ya. Kita buat dia bisa berubah. Oke? Di sini ya, Shifire-nya. Ya udah, play. Apa yang error? Kok Shifire? Oh iya benar. Iya benar. Nah itu scroll atas tuh. Mana? Scroll ke atas baris. Lah ini pantesan. Aduh. Galang, galang. Ini loh, tadi kan udah Kadot bilang ini cukup diganti aja yang pasnya. Es itu penting ya, galang ya. Ini kamu nggak ambil lagi nih esnya tuh. Jangan dihilang-hilangin esnya. Dia kok jadi nggak ke bawah. Udah, oke. Udah ya. Sip, udah sampai situ dulu aja. Jadi hari ini kalian sudah belajar mengenai shooter part 2 ya. Nanti kita coba tambahin di mana akan ada apa logikanya ya ketika pelurunya menyentuh monster, maka akan monsternya hilang sama skornya pun bertambah satu. Gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya kita cukupkan untuk hari ini?
Clear ya? Oke, kalau clear, dan nanti kita ketemu lagi aja di minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Happy weekend, Faizi, Galang, Fari, Hafiz, Hilmi, Faiza, Fari, sama Bara. Selamat pagi semuanya, dadah. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali ya.